Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini masuk di minggu kedua. Ya, memang sudah lama saya dihubungi Ibu Pendeta Shirley. Saya sangat sibuk sekali karena Anda sekarang dalam tahap pembangunan gereja. Jadi ikut balimas airnya karena airnya cukup banyak. Ya, di jalan ke Raja Lembah dengan kalau kita gali pakai ekskavator 1,5 meter, 20 menit langsung penuh semua airnya. Dan cukup banyak lumpurnya. Jadi saya sudah 2 minggu bergulat dengan lumpur dan air di sana. Sehingga saya digosongkan oleh matahari. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah dampak melalui karakter. Dampak melalui karakter. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 26 ayat ini sangat singkat ya. Saya rindu kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6. 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa hubungannya pernyataan ini dengan tema? Ya kan? Tentu Bapak Ibu akan bertanya, apa hubungannya? Padahal berbicara tentang karakter. Saya mau menjelaskan nanti bagaimana karakter Ishak ketika ada di Gerar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang karakter, ini adalah apa yang sering kita lakukan. Apa yang biasa kita lakukan. Apa yang biasa dilakukan oleh Ishak, itulah yang akan saya jelaskan nanti. Bahkan antara kemampuan, antara skill panggilan dan karakter, yang paling menentukan durabilitasnya atau daya tahannya, daya juangnya adalah karakter. Orang akan meninggal dan meninggalkan karakter. Oh, dia adalah seorang yang sabar. Dia adalah seorang yang ringan tangan untuk membantu. Dia adalah seorang pendoa. Ya kan? Wah, dia adalah seorang yang seperti ini. Dia adalah seperti ini. Bapak Ibu Saudara, karakter ini merupakan sifat atau watak di mana seseorang itu terlihat dari tindakannya. Dan karakter ini sepertinya boleh saya katakan tidak kelihatan, namun faktanya karakter ini nanti adalah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan daripada orang percaya. Aspek kehidupan daripada seluruh orang Kristen. Ada beberapa suku Indonesia yang terkenal dengan karakternya. Salah satunya suku kami. Ya, suku Batak. Terkenal keras. Suaranya juga keras. Karena kalau manggil orang tidak bisa lembut memang. Ya, karena di sana kan bagunung. Jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas memanggilnya harus keras. Prinsipnya keras. Tidak akan pernah pulang sebelum berhasil kalau sedang merantau. Ya. Bahkan selalu mengupayakan kalau bisa berhasil di negeri orang. Makanya filosofinya adalah cicak. Kalau Bapak Ibu pergi ke Sumatera, di rumah adat itu adalah cicak dibuat. Gambar cicak itu. Maksudnya apa? Dimanapun bisa hidup. Kan? Di rumah orang kaya ada cicak. Di rumah orang miskin ada cicak. Di kantor pejabat ada cicak. Artinya dimanapun dia bisa menyesuaikan. Makanya jangan heran. Ya, ada pejabat dan penjahat juga. Ya kan? Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita mengetahui bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian. Betul? Dia adalah anak yang dinanti 25 tahun. Dan ketika dia berjuang dengan hidupnya, dia di sana diperhadapkan Tuhan yaitu dengan situasi yang sulit. Di ayat 1 pasal 26 Alkitab mencatat bahwa Ishak sedang diperhadapkan kepada situasi yang sulit yaitu kelaparan. Saya meneliti di Alkitab. Ternyata kelaparan ini juga akan ada nantinya sampai Tuhan datang. Yaitu salah satu tandanya disebut apa? Terjadi deru perang, penyakit sampar, gempa bumi dan kelaparan. Bapak Ibu harus dan saya harus mempersiapkan diri untuk masuk di masa-masa sulit. Sekarang lagi ditakutkan dengan virus yang di Hong Kong. Ya kan? Sekarang lagi ditakutkan inflasi yang tinggi dan semua tidak menentu. Kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk di masa itu. Kita belajar dari kisah Ishak. Ishak dikatakan di sana ada upayanya untuk pergi ke Mesir. Sehingga Tuhan mengingatkan Ishak lewat
berfirman kepadanya, jangan pergi ke Mesir. Artinya Tuhan melarang Ishak untuk lari dari masalah. Tetapi Tuhan mau Ishak bertahan di Mesir, hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Dia dilarang ke Mesir. Dan situasi yang sulit itu menguji karakter daripada Ishak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karakter apa yang dimiliki oleh Ishak? Karakter yang dimiliki oleh Ishak adalah karakter ketaatan pada situasi yang sulit. Wah, ini tidak mudah. Kondisi kelaparan, bisa orang komplain sama Tuhan. Kondisinya lagi apa? Dia sebagai orang asing. Kalau kita warga Palu, lahir di Palu, mungkin masih ada saudara-saudara 2-3 orang. Tapi seperti saya tidak ada saudara di Palu. Hanya saya sendiri sebagai orang asing dalam hidupnya. Artinya di sana Bapak Ibu, Ishak bisa komplain kepada Tuhan dengan situasinya. Kenapa? Aku kan anak perjanjian. Aku anaknya Abraham. Janjimu kepada ayahku bagaimana? Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Ishak bertahan karena janji Allah. Di ayat 2 dan di ayat 3 Tuhan berfirman kepada Ishak, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau serta menepati janjiku kepada ayahmu Abraham. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang bisa membuat kita bertahan di masa-masa sulit? Coba, harta barusan belum lama dari ingatan kita peristiwa di Los Angeles. Ya kan? Tidak bisa. Kalau kita kemarin gempa bumi masih ada tak tinggal ya? Masih ada tak tinggal Bapak Ibu ya? Iya. Kalau mereka sama sekali kan hanya baju di badan yang bisa diselamatkan. Mari. Jadi kalau harta yang membuat kita bertahan, saya pastikan firman Allah berkata, pada waktu bencana harta benda tidak berguna, kebenaranlah yang berguna. Bertahanlah oleh karena janji Allah. Bertahanlah oleh karena firman Allah. Kekuasaan usia 65 tahun atau 58 tahun sudah pensiun. Ya kan? Sudah pensiun. Puji Tuhan kalau masih dihormati setelah pensiun. Apalagi pangkat jabatan. Tidak, relasi bisa meninggalkan kita. Tetapi Ishak bertahan di Gerar oleh karena janji Allah. Dia bisa kan ngomong, loh kamu bilang saya Tuhan sebagai anak perjanjianmu. Kamu bilang saya Tuhan ayahku begini tapi kondisiku seperti ini. Ternyata Ishak juga tidak lepas dari proses karakternya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi lihatlah dampak karakter Ishak itu. Yang pertama dampak karakter Ishak jelas di sana. Tuhan memberkati Ishak di Gerar. Bapak Ibu Saudara tahu Gerar itu bukan negerinya. Dia berada di sana dengan kondisi kelaparan. Namun di tengah yang sulit itu ketika dia bertahan oleh karena janji Allah. Tuhan melingkari dia dengan berkat di Gerar. Arti Gerar itu adalah lingkaran berkat. Saya mau di tengah sulit sekalipun tinggal. Ketika ada Allah di sana, dia akan melingkari saya dengan berkat-berkatnya. Ya. Jadi tidak solusi lari dari kesulitan. Tidak solusi lari dari permasalahan. Bertahan dan katakan, engkau ada menyertai aku di kota ini. Engkau ada menyertai usahaku. Engkau ada Tuhan di tengah kesulitanku. Dan aku akan bertahan karena janjimu. Dan disitulah kualitas karakter itu akan berdampak. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Tuhan juga menyertai Ishak. Saudara tahu bagaimana kondisi Ishak, nanti saya jelaskan. Dia dibenci oleh karena dia diberkati Tuhan. Oleh Raja Abimelek. Dia dibenci oleh orang-orang Filistin. Dia dibenci waktu itu sehingga dia diusir dari Gerar. Dan dia tinggal di lembah Gerar. Tapi penyertaan Tuhan itu yang membuat dia berhasil. Di ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat berkat 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Tandai kalimat sebab ia diberkati Tuhan. Di tengah kesulitan itu bukan cuma dia bertahan. Tetapi juga dia menabur di masa-masa sulit. Tadi saya mendengar ada ditampilkan video tentang untuk pengembangan gereja ini. Ya.
Bagaimana? Kondisi ekonomi sekarang sulit. Mampukah atau maukah? Kami sedang membangun gereja, diam-diam istri saya dia punya kalung, dia punya cincin. Dia bawa ke pasar tua, dia jual cincinnya. Kemudian dia bilang, sayang saya sudah jual cincinku sama kalungku. Kenapa sayang? Iya, saya mau sumbang untuk beli batu. Ya. Dulu saya ada cincin pernikahan. Sekarang gak ada lagi, bukan karena saya buang. Ya. Saya jual, saya persembahkan untuk gereja. Kenapa? Saya harus menabur di masa sulit. Kalau di masa kelimpahan menabur, tidak teruji kualitas iman kita. Ishak tahu rahasia diberkati. Apa itu? Dia menabur. Saya katakan dia tidak menyalahkan situasi. Tapi dia belajar mencari kehendak Allah. Dia menabur di tengah kesulitan itu. Dia menabur di tengah kelaparan itu. Dan Tuhan memberkati yang ditabur oleh Ishak. Sehingga Alkitab mengatakan dia diberkati 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, inilah kualitas dampak karakter Ishak. Untuk engkau bisa melihat kualitas imanmu, kualitas kepercayaanmu kepada Tuhan. Maka engkau harus berani melepaskan. Dan engkau akan melihat Tuhan akan memberkati yang dilepaskan itu. Selama engkau menahannya. Oh nanti saya perlu ini, saya perlu ini. Saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat kepada saudara. Saya masih percaya mujizat. Ya, tanggal 16 November saya kena serangan jantung. Ternyata serangan jantung itu tidak enak ya. Gak enaknya apa? Sesak napasnya, kemudian sakit dada sebelah kiri, keringatnya jadi-jadian di belakang. Hanya di belakang. Kemudian tangan kiri ini sangat sakit sekali. Ini. Kemudian mulai kebas dan kram. Anak saya ada di rumah, istri dan satu lagi anak saya ada di luar. Kemudian saya bilang, urut dulu Bapak. Yang sebelah sini saya bilang. Kemudian dilap keringatnya. Papa datang lagi keringatnya. Papa datang lagi keringatnya. Saya mulai sesak, kemudian saya duduk. Waktu itu hari Jumat 2 puasa, saya buka puasa. Kemudian setelah itu langsung sesak dada saya. Bapak Ibu tahu tanggal 19 saya harus rapat. Memimpin rapat itu dan melaporkan kepada 180 lebih pendeta GSJ. Kemudian saya sesak dada, saya ke rumah sakit Samaritana. Dokternya bilang, Bapak penyempitan pembuluh darah ke jantung dan Bapak kena serangan jantung koroner. Oh iya. Istri saya mulai takut, tidak usah takut saya bilang. Saya masih mau rapat. Tidak usah takut saya bilang. Saya masih mau rapat, memimpin rapat. Kemudian saya suruh check up ke rumah sakit Undata. Kemudian di apa namanya itu yang ditempelin di sini, saya tidak tahu istilah medis. Iya. Kemudian setelah itu dinyatakan bahwa, oh iya Pak, untung Bapak langsung cepat datang. Begini-begini. Iya. Bapak harus menginap di rumah sakit ya. Aduh dokter minta maaf saya bilang. Kenapa? Saya ini mau rapat dokter 3 hari ini mau memimpin rapat. Kemudian gak bisa kau dokter saya minum obat saja. Aduh Pak, Bapak harus menginap ini. Aduh minta maaf dokter. Ya, saya akhirnya dalam tanda petik ya melawan dokter. Karena mau rapat kan bertanggung-jawaban. Kemudian saya pulang ke rumah. Saya berdoa selama rapat itu memang berasa sakitnya. Tapi saya bilang kepada Tuhan seperti ini. 1 bulan saya berjuang dengan Tuhan. Tuhan mau masuk Desember ini saya kok malah seperti ini saya bilang. Kemudian saya mau sehat Tuhan. Saya mau sembuh Tuhan. Ya, saya mau sehat Tuhan melayani Engkau. Apa maksudmu lewat situasi ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada maksud Tuhan lewat situasi itu untuk meneguhkan iman saya. Jantung itu kan susah disembuhkan. Ya, penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi saya berdoa sebelum dieko sama dokternya. Saya bilang, saya izinkan saya berdoa di rumah sakit. Saya berdoa. Saya bilang sama dokter, dokter saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Iya Pak, tapi begini-begini. Kemudian Bapak Ibu tanggal 15 Januari keluarlah hasilnya. Ya, keluarlah hasilnya. Dan dinyatakan semua normal. Katup sebelah kanan, katup sebelah kiri dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak lagi ke rumah sakit. Saya percaya mujizat. Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan sedang menguji karakter daripada Ishak. Ya ini tuh apa? Supaya Ishak ini bertahan di tengah masa-masa sulit. Dan terbukti di sini bahwa karakter yang kedua adalah Ishak adalah seorang pekerja keras. Dari mana buktinya? Mari kita lihat. Di ayat 12 dia menabur. Orang-orang Filistin tidak menabur. Orang-orang Abimelek tidak menabur. Bapak Ibu bisa bayangkan. Mereka melihat Ishak menabur. Mungkin mereka akan berkata, ah komiu ini sudah bagaimanakah? Ini masa-masa kering.
Ya kan? Tapi dia menabur di masa-masa kering itu. Di masa-masa sulit itu, dia tidak membiarkan tangannya untuk berpangku tangan, tapi dia bekerja keras. Dan bukan cuma menabur Bapak Ibu Saudara, di ayat 18, Ishak mulai menggali sumur. Menggali sumur di zaman itu tidak semudah menggali sumur di jalan ke Raja Lembah. Kenapa? Karena 2 kali sekop langsung dapat air. Kami kebingungan buang airnya karena jauh dari got. Ke sana ada jauh dari got, ke sana jauh dari got. Jadi buang ke tanah di sana. Di sana pun ada tanah, airnya banyak. Pulang lagi dia setelah di Alkon. Ya, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kasih buat dulu kuat ini tanah-tanah yang di sebelah sini supaya tidak longsor. Itu aja. Ya kan? Karena kalau dikuras airnya semua, masuk orang, bus, longsor tanahnya. Bapak Ibu bisa bayangkan tingkat kesulitannya. Saya bilang kepada pekerja, jangan mengeluh. Karena ini tanah yang diberi Tuhan kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan mengeluh, saya bilang. Kita lakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa karakter 2 itu adalah dia merespon ketidakadilan dengan positif. Ishak, bayangkan Bapak Ibu, digali bapaknya sumur, datang orang-orang Filistin menutupinya dengan tanah. Dan ingat, di sana kan sumurnya tanahnya kan berbatu-batu. Iya kan? Kondisi Filistin itu berbatu-batu, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Dengan kondisi mereka. Artinya ketika Ishak menggali sumur, sebenarnya Ishak sedang bekerja keras untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Saudara masih ingat peristiwa di mana ada di Alkitab dicatat tentang sumur ya? Perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Betul? Kemudian nanti Musa bertemu dengan anaknya mertuanya sekarang yang dulu itu adalah ketemunya di sumur. Eliezer ketika dia akan mencari jodoh untuk mengetahui siapa yang bernama Ribka, ketemunya di sumur. Sumur itu berbicara apa? Kehidupan kan? Sumur itu berbicara apa? Berkat. Dan Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika mereka menggali sumur di Esek, dikatakan Alkitab, gembala-gembala Filistin bertengkar dengan gembala Ishak. Apa yang dilakukan Ishak? Dia pindah ke tempat yang lain. Saudara tahu karakter apa di sini? Dia mengalah. Dia mau menjadi pembawa damai. Di Esek kemudian masuk mereka ke Sitna, digali dapat lagi air. Mereka bertengkar lagi, dia pindah lagi dan mengalah. Satu lagi, mereka lagi pergi ke Rehobot. Di Rehobot mereka bertengkar, tidak. Di situ dia mengatakan Allah memberi kelonggaran. Tapi yang terakhir kalinya mereka pergi ke Sheba. Dan di sanalah dia menemukan air. Sehingga Ishak di sana apa dikatakan Alkitab? Membangun mesma dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ishak di sana dampak karakternya adalah Ishak tidak memakai kekuasaannya untuk berkonflik. Abimelek bersama dengan orang Filistin berkata, engkau benar-benar orang yang diberkati Tuhan. Bahkan engkau jauh lebih berkuasa daripada kami. Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Dia pendatang tapi dia berkuasa. Dan dia tidak memakai kekuasaannya untuk menindas orang-orang Filistin. Untuk istilahnya baku hantam dengan orang-orang Filistin. Tidak. Tapi dia memilih untuk mengalah. Memilih untuk berdamai. Bahkan ketika orang-orang Filistin nanti Abimelek bersama dengan panglimanya datang menjumpai Ishak di lembah Gerar. Ketika dia diusir dari Gerar, Bapak Ibu tahu bahwa Ishak menjamu mereka dengan makanan dan berdamai. Inilah karakter yang sesungguhnya. Kalau kita tarik benang merahnya kepada perjanjian baru, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Sekarang gara-gara perbatasan tanah 1 jengkal bisa saudara berkelahi. Ya kan? Ishak punya hak loh. Dia bisa bilang, Tuhan berbicara kepada saya, ini tanah perjanjiannya denganku. Bisa kan? Bisa ya? Bisa. Dia mengklaim, dia pemakai kekuasaannya. Dia katakan dia sangat kaya dan menjadi sangat kaya. Dia memakai kekayaannya bisa. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Allah. Di dalam pikiran Ishak ini, bukan hanya keuntungan, tetapi bagaimana hidup ini untuk menjadi berkat. Bagaimana hidup ini untuk menjadi berkat.
Kalau selama keuntungan yang kita pikirkan, maka kita belum bisa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Yesus mencari keuntungan, dia tidak akan datang menjadi manusia. Kalau Yesus mencari keuntungannya sendiri, dia tidak akan rela mati di kayu salib. Tapi Yesus datang untuk menjadi berkat kepada banyak, bahkan kepada semua orang. Bapak Ibu, ada sebuah pujian yang mengatakan, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Klimaks daripada kekristenan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Untuk menjadi segambar dengan Yesus. Dan karakter Bapak Ibu itu sangat besar dampaknya. Ada seorang kaya di Palu, saya nggak mau sebut namanya. Saya ada di sampingnya, ada karyawannya. Salah ceritanya karyawannya ini, memindahkan mobil. Kemudian dia maki-maki habis karyawan ini. Dengan kata-kata kotor. Kemudian setelah karyawannya pulang. Saya bilang sama dia, Pak, gak boleh begitu loh. Dia itu kan Islam. Dia orang tua, padahal lebih tua dari saya. Tidak boleh bicara begitu sama dia. Kemudian kemarin juga sama, ada orang bicara kepada saya. Dia benci seorang, dia bilang, manusia tidak berguna itu kan. Jangan bilang begitu. Kenapa? Semut pun berguna loh. Untuk pelajaran kepada orang malas. Ya kan? Semua berguna, saya bilang. Salah itu bicara. Ya. Bahkan lewat karakter kita kadang orang tidak bisa, orang yang di seberang tersandung kan. Aduh iya, banyak. Ada yang saya layani, dia dari Muslim, garis keras, kemudian dia masuk Kristen, saya baptis, saya nikahkan. Kelakuan suaminya tidak seperti yang dia duga dalam seperti orang Kristen. Sehingga saya bilang, kamu menyesal menjadi orang Kristen? Tidak Pak, ya itu benar. Jangan lihat kelakuan suamimu, pandanglah kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan meski di kondisi yang sulit atau kelaparan, pasti selalu membuahkan berkat. Ketaatan Abraham untuk membawa Ishak dipersembahkan di Gunung Moria, lihat Alkitab mengatakan apa? Di belakangnya. Ya, bukan di depannya. Di belakangnya. Bapak Ibu coba tarik benang merahnya ke pernyataan Daud, Tuhan adalah gembalaku. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Mengikuti berarti di belakang. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu memiliki karakter ketaatan, ingat ketaatan Ishak ini bukan hanya ketaatan satu kali di sini, tidak. Sebelumnya Ishak sudah pernah taat. Karakter tadi adalah kebiasaan yang dilakukan atau sifat yang biasa dilakukan. Ishak adalah pribadi yang taat. Ishak adalah pribadi pekerja keras. Sumur yang digalinya di zaman ayahnya ada, kemudian di zamannya dia juga ada. Dan dia menabur di tengah-tengah masa sulit itu. Lihatlah, Allah melingkari dia dengan berkatnya. Karena Gerar berarti lingkaran berkat. Saya rindu kita semua dilingkari Tuhan dengan berkatnya. Amin. Ya. Hari-hari ini mungkin kondisi kita sedang dalam kondisi sulit. Tapi bertahanlah. Oleh karena apa? Jangan karena harta, jangan karena kedudukan, jangan karena relasi, tapi bertahanlah karena janji Allah. Bertahanlah karena firman Allah. Saya bertahan di Palu oleh karena firman Allah. Ya. Kalau saya mau pulang ke Medan, ke Matang Siantar, saya langsung jadi gembala GBI di sana. Karena mertua saya sebelum meninggal sudah bilang, kamu pulang saja, saya langsung angkat kau jadi gembala. Ya. Tapi saya bilang, Bapak mertua, saya dipanggil di Palu. Angkatlah orang di situ untuk menjadi gembala. Tidak susah-susah seperti sekarang ini. Ya, tidak bermain-main dengan lumpur di kota Madia. Kan? Tidak akan pegang-pegang lumpur, tidak akan pegang-pegang air. Tidak. Langsung duduk tenang. Ya, tapi bukan karena itu. Saya dipanggil sini, saya bertahan karena janji Allah. Itulah yang membuat karakter itu teruji.
Karakter itu akan teruji dengan apa? Kesulitan. Karakter itu akan teruji dengan apa? Permasalahan. Karakter itu akan teruji dengan apa? Kesukaran. Sehingga ketika kita bertahan, maka karakter kita nanti akan dibaharui oleh Tuhan. Ishak, lihatlah janji Tuhan kepadanya. Di ayat seterusnya, kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah. Wah, luar biasanya Tuhan ini. 2 kali diulang-ulangi Tuhan loh. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Dan keturunanmu akan mendapat berkat oleh keturunan. Bapak Ibu, di sini saya lihat lebih banyak orang tua. Hai para ayah, hai para orang tua. Wariskanlah kebenaran dan iman kepada anak-anakmu. Bukan harta. Kenapa? Tuhan mengulang-ulang nama Abraham di kisah ini. Berkali-kali karena hambaku Abraham. Karena ayahmu Abraham. Dia melakukan firmanku, mendengar, menuruti perintahku. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Allah mengulang-ulang tentang nama ayahnya. Berarti di sini jelas nama Abraham itu benar-benar menunjukkan karakter yang seperti yang Allah mau. Kita sebagai orang tua, saya katakan hari ini, kita harus meninggalkan legacy atau warisan karakter. Yaitu warisan yang nanti akan diingat oleh anak kita. Dan Tuhan akan mengingat itu juga. Berkali-kali diulang. Berkali-kali diingatkan. Ya. Saya sudah bilang sama anak saya ini, Bapak gak punya harta. Tapi saya percaya Tuhan pasti pelihara hidupmu. Ya. Saya pegang janji Allah. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya minta, saya pegang itu. Ya. Saya katakan bahwa saya di sini berdasarkan janji Allah. Percayalah anakku. Apa cita-citamu? Pasti Tuhan akan buat berhasil. Yang penting kita taat kepada Allah. Tugas kita sebagai orang tua di sini jalan. Tinggalkanlah karakter yang akan diingat oleh Tuhan. Untuk nanti diulang-ulang Tuhan kepada anak-anakmu. Bapakmu itu dulu. Bapakmu itu dulu. Ya. Bapakmu itu dulu. Ya kan? Diingatkan terus kepada Ishaknya. Diingatkan terus tentang Ishaknya. Berarti benar-benar luar biasa kan? Lihat Timotius. Neneknya namanya si Lois. Mamanya namanya Eunike. Kan? Kenapa dicatat nama neneknya? Padahal di Alkitab itu enggak semua orang dicatat nama neneknya. Tapi Timotius dicatat nama neneknya. Bapak Ibu tahu peran daripada neneknya kepada pertumbuhan iman Timotius. Itu ternyata ada. Peran daripada ibunya kepada iman Timotius itu ada. Makanya Paulus yang diilhami Roh Kudus mencatat bahwa nenek seperti nenekmu Lois dan ibumu Eunike yang telah mewariskan iman kepada Timotius. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Ishak berguna bagi banyak orang, termasuk bagi orang yang membenci dan mengusirnya. Ya. Inilah dampak melalui karakter. Allah pasti akan melingkari engkau dengan berkat-Nya di saat engkau taat dan bekerja keras untuk menjadi berkat kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita singkat. Mari selama masih ada napas ini, kita terus mau diubah oleh Tuhan. Mau diubah oleh Tuhan seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan kehendaki kepada kita. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu sudah meninggalkan dunia ini. Ketika saya sudah meninggalkan dunia ini. Orang akan mengingat karakter Bapak Ibu itu sangat berdampak. Dan Tuhan akan dipermuliakan dengan karakter Bapak Ibu. Tuhan akan dipermuliakan. Saya sangat diberkati dengan kisah ini. Inilah yang membuat saya bisa bertahan. Ya, saya harus taat meski sulit. Ketaatan itu tidak mudah. Harus ada harga dibayar dalam ketaatan. Ya. Ya. Bahkan dia rela memberkati Abimelek yang memusuhinya. So notabene mengusir. Ya, pergi. Sehingga dia ada di lembah Gerar. Tadinya dia ada di Gerar, sekarang dia ada di lembah. Tapi lihatlah,
di lembah juga dia diberkati Tuhan. Ketika dia pindah dari sumur satu dengan sumur yang lain, Tuhan buka jalan baginya. Ketika orang merampas hartanya, merampas apa yang dikerjakannya, dia tidak langsung lapor kemana? Polisi kan? Dia tidak ambil pengacara kan? Oke lah, dia tidak bela dirinya. Itu di zaman itu belum ada pengacara Pak, oke lah. Tapi lihat sikapnya dia, mengalah kan? Dia pergi ke Sitna, dia pergi ke Esek, dia pergi ke Rehobot, dan pergi ke terakhir adalah ke Sheba. Apakah terus dirampas? Tidak kan? Tidak, Rehobot tidak dirampas. Sheba tidak dirampas. Dan Alkitab mengatakan di Rehobot itu airnya membual-bual. Wes, berkatnya membual-bual. Bukan cuma dari tanah Allah memberkati taburannya, tapi dari dalam bumi pun Allah memberkati Ishak. Karena Ishak memiliki karakter, yaitu ketaatan dan karakter bekerja keras. Saya sangat merindukan jemaat di tempat ini adalah jemaat yang akan terus bertahan sampai Tuhan datang. Jemaat yang terus setia sampai Tuhan datang. Kita semua sedang masuk di masa-masa sulit. Tapi biarlah kesulitan itu akan membuat karakter kita terbentuk. Dan juga karakter kita untuk tetap mengandalkan nama Tuhan. Karena Tuhan itu hidup dan berkuasa. Mari kita tunduk kepala.